Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Cecilia Devi Agisti dari MN20K, kelompok 4 MSDM Global. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adrian Fadla Ridwan, yang kedua ada Ega Fatimah, yang ketiga ada Imas Wulansari, yang keempat ada Rahman Nurjaya, yang kelima ada Natasha Cecilia, saya sendiri, yang keenam ada Stefanus Priyadinata, yang ketujuh ada Michael Siregar, yang kedelapan ada Melani, yang kesembilan ada Rizka Rahayu, yang kesepuluh ada Arianti Hopipah, yang kesebelas ada Riki Nugraha, dan yang terakhir ada Denny Leo Aldi. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tren MSDM internasional. Nah, dalam era digital ini, tren MSDM internasional mengalami perubahan yang signifikan akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Tren manajemen sumber daya manusia atau MSDM internasional mengacu pada perubahan dan pola yang muncul dalam praktik pengelolaan sumber daya manusia di tingkat global. Hal ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti yang pertama, globalisasi tenaga kerja atau peningkatan mobilitas tenaga kerja antar negara yang mencakup rekrutmen internasional, penempatan tenaga kerja lintas batas, dan manajemen diversitas budaya di tempat kerja. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi untuk mendukung proses MSDM internasional seperti platform digital untuk rekrutmen global, manajemen kinerja jarak jauh, dan pengembangan karyawan melalui kursus online atau pelatihan jarak jauh. Selanjutnya ada diversitas dan inklusi atau peningkatan kesadaran terhadap pentingnya memperhatikan perbedaan budaya, etnis, gender, dan latar belakang lainnya dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan kerja global. Selanjutnya ada kebijakan regulasi atau perubahan dalam peraturan dan kebijakan terkait ketenaga kerjaan antar negara, termasuk perubahan dalam visa kerja, hukum ketenaga kerjaan internasional, dan aturan-aturan perdagangan yang mempengaruhi pasar tenaga kerja global. Selanjutnya ada fleksibilitas dan remote work atau peningkatan penerimaan terhadap model kerja fleksibel dan jarak jauh yang dipercepat oleh perkembangan teknologi komunikasi seperti konferensi, video, dan kolaborasi online. Selanjutnya ada keseimbangan kehidupan kerja pribadi atau perhatian yang lebih besar terhadap keseimbangan kehidupan kerja pribadi di lingkungan kerja global, termasuk kebijakan yang mendukung waktu kerja fleksibel, cuti, dan perhatian terhadap kesejahteraan mental karyawan. Perkembangan ini berkontribusi pada evolusi cara perusahaan dan organisasi mengelola, merekrut, dan mengembangkan bakat di lingkungan global yang terus berubah. Lalu ada tren teknologi dalam MSDM. 1. Mobile learning untuk pengembangan karyawan. Penggunaan teknologi mobile membuat pelatih dan pengembangan karyawan lebih fleksibel dan dapat diakses di mana saja. 2. Pendigitalan proses administrasi HR. Proses administrasi HR seperti pengajian dan manajemen absensi menjadi lebih efisien melalui sistem digital. Komunikasi lintas budaya dalam MSDM internasional. Ada 3. Yang pertama, language learning, membutuhkan pemahaman budaya yang lebih dalam, mempelajari pembelajaran bahasa lokal sebagai bentuk penghormatan dan meningkatkan komunikasi dengan tim internasional. Yang kedua ada virtual collaboration, memanfaatkan teknologi virtual yang tepat untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam komunikasi dengan tim yang tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga ada intercultural sensitivity, memiliki kesadaran yang tinggi dan menghargai perbedaan budaya sebagai modal utama dalam bentuk berkomunikasi dengan tim internasional. Peluang MSDM internasional, komitmen tim internasional. Yang pertama, membangun komitmen MSDM internasional melibatkan tantangan unik seperti perbedaan waktu, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, pemandangan bisnis yang berbeda, diversitas dan kolaborasi
juga mengambil keuntungan dari keberagaman dalam tim internasional untuk menciptakan budaya eksklusif dan memperdaya efektivitas dan kreatif dalam MSDM internasional. Pasar global menjadi peluang global dan melibatkan keahlian MSDM internasional dalam memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai lokasi. Pengolahan kinerja dalam konteks internasional, pantauan atau umpan balik, menerapkan sistem pemantauan atau umpan balik dengan efektif dan agar karyawan internasional terus berkinerja optimal dalam tugas-tugas global mereka. Pendekatan fleksibel, yaitu memberikan pendekatan global kinerja yang fleksibel dan menimbangkan keanekaragaman budaya, lingkungan kinerja, dan konteks internasional. Pengembangan karir global mengidentifikasi peluang pengembangan karir yang relevan dan memotivasi karyawan internasional untuk meraih keberhasilan jangka panjang dan organisasi internasional. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh globalisasi terhadap MSDM. Yang pertama yaitu tingkat persaingan yang lebih tinggi, yang mana perusahaan harus bersaing secara global untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kebutuhan akan keahlian antar budaya. Manajer HR perlu memiliki pemahaman yang baik tentang budaya-budaya yang berbeda untuk mengelola tim global. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dan mobilitas pekerja. Pekerja dapat memperoleh pengalaman internasional melalui mobilitas yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi kolaborasi global. Kebutuhan akan alat kolaborasi yang memungkinkan tim untuk terpisah secara geografis untuk bekerja bersama. Seleksi dan rekrutmen internasional. Yang pertama ada strategi seleksi, mengembangkan strategi seleksi karyawan internasional yang efektif untuk menemukan orang yang paling cocok dengan persyaratan dan budaya organisasi internasional. Yang kedua, wawancara multikultural, menyempurnakan teknik wawancara yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan menjaga keadilan dan dalam penilaian kualifikasi karyawan internasional. Dan yang terakhir adalah evaluasi keahlian khusus, mengidentifikasi dan mengevaluasi keahlian khusus yang dibutuhkan dalam konteks bisnis global dalam proses seleksi dan rekrutmen karyawan internasional. Pelatihan dan perkembangan karyawan internasional. Pentingnya pelatihan. Pelatihan merupakan kunci kesuksesan karyawan internasional untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan konteks bisnis global saat ini. Pengembangan karir. Pengembangan karir yang efektif akan membantu karyawan internasional dalam mencapai tujuan karir mereka dan menjaga kinerja yang tinggi. Pengembangan karir bisa dengan know yourself, explore option, take action, dan get focus. Berikutnya adalah tantangan MSDM internasional. Yang pertama, kesulitan berkomunikasi antar budaya. Pemahaman yang kurang tentang budaya-budaya yang berbeda dapat menyebabkan konflik dan ketidakseimbangan dalam tim internasional. Yang kedua adalah koordinasi tim yang tersebar. Manajer harus mengelola tim yang berbeda di lokasi yang berbeda dengan perbedaan waktu dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan hukum dan regulasi. Mengelola kepatuhan hukum dan regulasi yang berbeda di negara-negara yang berbeda tentu menjadi tantangan. Strategi penggajian internasional. Ada 3 macam untuk strategi penggajian internasional. Yang pertama, penyesuaian gaji. Memperhatikan perbedaan tingkat gaji antara negara untuk menyesuaikan rencana penggajian yang adil dalam konteks internasional. Yang kedua, pemberian tunjangan. Memberikan tunjangan khusus yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan karyawan internasional, seperti tunjangan perumahan dan penyesuaian biaya hidup. Dan yang terakhir, pengaturan mata uang. Mengelola risiko
fluktuasi mata uang melalui strategi pengaturan mata uang yang cermat untuk melindungi gaji dan tunjangan karyawan internasional. Baik, saya akan membacakan tentang inovasi dalam MSDM internasional. Inovasi dalam MSDM internasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu virtual reality untuk pelatihan. Karyawan dapat mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengalaman nyata dalam situasi yang sulit untuk ditiru. Yang kedua itu analitik dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan data dan analisis berbasis AI membantu dalam pengambilan keputusan strategis HR atau human resource. Yang ketiga itu blockchain dalam verifikasi karyawan. Blockchain dapat digunakan untuk melakukan verifikasi identitas dan riwayat karyawan dengan transparan. Nah, baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saya, Denny Leo Aldi. Di sini ada penerapan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia internasional ya. Nah, terus yang pertama ada penggunaan AI dalam rekrutmen. Nah, di sini ada IAM dapat membentuk efisiensi dalam proses rekrutmen dengan melakukan seleksi dan analisis data secara cepat dan akurat. Nah, di sini AI itu sangat benar-benar membantu gitulah, sangat-sangat benar-benar membantu dalam proses rekrutmen itu yang sangat benar cepat dan sangat akurat. Nah, yang kedua ada teknologi cloud untuk pengelolaan data. Cloud computing memungkinkan akses dan pengelolaan data HR atau human resource secara terpusat dan aman. Nah, jadi teknologi cloud untuk pengelolaan data ini sangat dia data HR itu terpusat gitu, jadi induknya data itu bisalah dimasukkan ke sini, terus secara dalam segi keamanan juga dia tentunya pasti aman. Nah, terus yang ketiga ada virtual meeting untuk kolaborasi global. Nah, di sini platform konferensi virtual memfasilitasi kolaborasi tim yang terpisah geografis dengan interaksi real time. Nah, di sini yang dimaksud virtual meeting untuk kolaborasi global itu kemungkinan paling bisa kita menggunakan secara kalau kita mah bisa menggunakan Google Meet atau seperti kayak Zoom meeting kayak gitu. Nah, selanjutnya ada keberagaman budaya dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Terus yang pertama ada pelatihan kecakapan antar budaya. Nah, di sini ada karyawan perlu dilengkapi dengan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya-budaya yang berbeda. Nah, tentunya kalau pelatihan antar budaya ini sangat berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia ya. Tentunya ada yang budaya entah itu dari Indonesia, budaya yang dari luar Indonesia, tentunya itu perlu dilatih untuk kecakapannya gitu. Nah, terus yang kedua ada penyesuaian kebijakan HR. Nah, pendidikan ulang kebijakan HR untuk mengkomodasi perbedaan budaya dalam lingkungan kerja. Nah, terus yang ketiga ada keterlibatan tim dalam pengembalian keputusan. Tim yang beragam budaya dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, di sini tentunya kalau misalkan tim ada yang berbeda itu kita sebagai budaya, misal kita sebagai budaya warga Indonesia, terus kita berkolaborasi itu sama budaya asing misal. Nah, kita tuh tentunya bagi kita wawasan pasti akan bertambah, terus akan lebih berharga lah gitu. Jadinya wawasan kita akan lebih terbuka lagi gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini tren manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM internasional mencerminkan perubahan dinamis dan praktis pengelolaan SDM di tingkat global. Beberapa tren kunci termasuk penekanan pada keberagaman, teknologi HR, mobilitas global karyawan, dan peningkatan fokus pada kesejahteraan karyawan. Organisasi internasional semakin mengadopsi strategis yang berpusat pada manusia untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.